Bagaimana seorang pria bijaksana kehilangan hatinya tanpa kehilangan mahkotanya? Itu tidak terjadi dalam sekejap, dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Salomo tidak bangun suatu hari lalu memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada pemberontakan mendadak, tidak ada pengumuman dramatis. Itu terjadi lebih lambat, lebih sunyi, lebih bisa diterima. Semua dimulai dari apa yang ia izinkan. Tuhan sudah menjelaskan dengan jelas, jangan menikah dengan bangsa-bangsa itu. Bukan karena Tuhan ingin membatasi hidup Salomo, tetapi karena Dia memahami sesuatu yang Salomo pilih untuk abaikan. Kedekatan membentuk kesetiaan. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Namun Salomo tidak hanya mengabaikan peringatan itu. Ia malah melipat gandakan risikonya. 700 istri, 300 gundik. Itu bukan cinta. Itu kompromi yang diulang-ulang. Dan seiring waktu, apa yang mengelilinginya mulai mempengaruhinya. Suara-suara di sekitarnya menjadi lebih keras daripada suara Tuhan di dalam dirinya. Lingkungan yang ia bangun justru mulai membentuk dirinya. Dan Alkitab mengatakan sesuatu yang seharusnya membuatmu berhenti sejenak. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Bukan jadwalnya, bukan hanya kebiasaannya, hatinya. Karena bahaya yang sebenarnya tidak selalu ada pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada apa yang mulai kamu cintai. Kamu bisa tetap terlihat sukses di luar, tetapi sebenarnya sedang menyimpang di dalam. Salomo masih memiliki tahta, masih memiliki kekayaan, masih memiliki pengaruh, tetapi ia tidak lagi memiliki pengabdian yang utuh. Dan Tuhan tidak pernah meminta hati yang setengah-setengah. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu. Ulangan 6 ayat 5. Bukan terbagi, bukan dinegosiasikan, bukan dibagi, seluruhnya. Namun Salomo mulai membangun mezbah bagi allah-allah lain. Renungkan itu. Pria yang sama yang membangun bait Allah untuk Tuhan, kini membangun mezbah bagi berhala. Sejauh itulah kompromi bisa membawa seseorang. Kamu tidak hanya menyimpang secara pribadi. Pada akhirnya, kamu akan membangun sesuatu secara terbuka yang mencerminkan apa yang telah kamu terima di dalam hati. Dan inilah beratnya. Tuhan telah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali, bukan sekali. 2 kali. Ini bukan orang yang kekurangan pewahyuan. Ini bukan seseorang yang bingung tentang kehendak Tuhan. Ini adalah ketidaktaatan dengan kesadaran penuh. Dan itu lebih dekat dengan kehidupan banyak orang daripada yang mau diakui. Karena hari ini, orang tidak selalu jatuh karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka jatuh karena perlahan berhenti menghargainya. Mereka melampaui kepekaan hati nurani. Mereka menormalisasi hal yang dulu mengganggu mereka. Mereka menyesuaikan kebenaran agar cocok dengan keinginan mereka. Dan itu tidak terasa seperti pemberontakan. Itu terasa seperti kebebasan. Sampai konsekuensinya mulai berbicara. Lalu, Tuhan merespons. Bukan karena emosi, tetapi karena keadilan. Aku akan mengoyakkan kerajaan itu darimu. Kalimat itu berat. Semua yang Salomo bangun tidak akan tetap utuh. Karena apa yang kamu tolak untuk serahkan, pada akhirnya akan Tuhan tangani. Tetapi, bahkan dalam penghakiman, ada belas kasihan. Demi Daud. Kalimat itu menunjukkan sesuatu yang kuat. Perjanjian tetap berbicara. Bahkan ketika perilaku gagal. Tuhan menunda konsekuensi penuh. Ia mempertahankan sebagian. Bukan karena Salomo layak, tetapi karena Tuhan menghormati janjinya.
Itulah kasih karunia. Namun, kasih karunia bukan izin untuk terus menyimpang. Lalu terjadilah perubahan. Tuhan mulai membangkitkan perlawanan. Bukan serangan acak, perlawanan yang strategis. Hadad, Rezon, dan kemudian Yerobeam. Disinilah menjadi lebih dalam lagi. Yerobeam bukan orang luar. Ia ada di dalam sistem. Bekerja, melayani, dipromosikan, setia dalam tanggung jawab. Sampai Tuhan memanggilnya kepada sesuatu yang lebih besar. Nabi Ahia dari Silo menemuinya secara pribadi dan mengoyakkan jubah menjadi 12 bagian. Sebuah tindakan profetik. 10 bagian diberikan kepada Yerobeam. Tuhan benar-benar sedang membagi sebuah kerajaan di hadapannya. Dan bagian yang sering dilewatkan orang, Tuhan tidak hanya menjanjikan kekuasaan kepada Yerobeam, Dia juga memberikan syarat. Jika engkau hidup menurut jalanku, aku akan menyertai engkau. Itu selalu syaratnya, bukan karunia, bukan kesempatan, ketaatan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hanya bisa membangun sesuatu. Dia mencari orang yang bisa mempertahankan keselarasan. Dan disitulah banyak orang gagal. Mereka berdoa untuk kenaikan, tetapi mengabaikan arahan. Mereka menginginkan pengaruh, tetapi menolak disiplin. Mereka meminta lebih, tetapi tidak menjaga apa yang sudah mereka miliki. Salomo memiliki segalanya, tetapi kehilangan yang paling penting. Yerobeam ditawari segalanya, dan kita sudah tahu bagaimana kisah itu berakhir. Pasal ini bukan hanya tentang raja-raja, ini tentang pola. Karena saat ini, banyak orang hidup dalam kompromi yang sunyi, bukan pemberontakan yang jelas, hanya penyesuaian kecil. Hal-hal yang dulu mereka doakan, sekarang mereka toleransi. Tempat yang dulu mereka hindari, sekarang mereka nikmati. Suara yang dulu mereka saring, sekarang mereka ikuti. Dan semuanya terasa masih bisa dikendalikan. Sampai tidak lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Itulah instruksinya. Jagalah itu. Bukan citramu, bukan reputasimu, hatimu. Karena begitu itu bergeser, semua yang lain akan mengikuti. Salomo tidak kehilangan hikmat, ia kehilangan keselarasan. Dan keselarasanlah yang menopang segala sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi inilah pertanyaan yang berat dari pasal ini. Apa yang sedang kamu izinkan yang perlahan menarik hatimu? Bukan sekaligus, hanya sedikit demi sedikit. Karena memang begitulah awalnya. Sunyi, halus, terlihat masuk akal. Sampai suatu hari kamu tersadar bahwa kamu telah membangun mezbah di tempat yang dulu milik Tuhan. Namun inilah belas kasih di tengah semua itu. Kamu masih bisa kembali sebelum terpecah, sebelum hancur, sebelum apa yang kamu bangun mulai terlepas dari tanganmu. Kembalikan hatimu sepenuhnya, bukan setengah, bukan hanya secara emosional, sepenuhnya. Karena Tuhan bukan mencari performamu, Dia mencari pengabdianmu. Dan Dia tidak akan berbagi apa yang telah Dia minta untuk kamu serahkan sepenuhnya. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena kau layak mendengar kebenaran ini sebelum terlambat. God bless you.